Dan Nabi sampai mencontohkan dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, apa kalian sudah dengar bahwa sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka itu maksudnya deket-deket sama mereka, ya, terus membenarkan kedustaan mereka, ya, udah jelas dusta tuh pemimpin, dibenerin terus, dianggap itu oke, bener itu, ya kan, dan menolong kezaliman mereka, udah zolim ditolong lagi. Ditolong itu dalam arti bukan disuruh tobat, tidak, dia makin mendukung gitu kezalimannya. Kata Nabi, 3 hal ini kalau dikerjakan orang yang ngaku muslim menghadapi pemimpin model begitu, dia akan dapat 3 kesialan. Kesialan pertama, falaisa minni, aku nggak anggap dia sebagai golonganku, nggak dianggap sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, walastu minhu, dan aku bukan termasuk golongan dia. Nabi nggak mau dikait-kaitkan sama dia. Terus yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi Muhammad SAW itu dijuluki Al-Haud, suatu air telaga, ya kan, yang Nabi akan berdiri di hari berbangkit nanti, membagi-bagi segelas demi segelas, secangkir demi secangkir kepada umatnya. Dan barang siapa umat muslim yang dapat air dari telaga Nabi itu, kata Nabi dalam hadisnya, nggak akan haus selama-lamanya di padang mahsyar, gitu. Dan akan ada sebagiannya yang Nabi lihat, oh dia berwudu nih, ini berarti umatku, dipanggil sini sama malaikat dihalau, nggak boleh mendekat ke Nabi. Nabi bilang, itu umatku, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Rupanya mereka kerjakan apa? Kolaborasi sama pemimpin-pemimpin zalim. Gitu. Nah, tapi sebaliknya kata Nabi, barang siapa, ya, tidak memasuki mereka, jaga jarak dengan mereka, nggak deket-deket sama mereka, tidak membantu kezaliman mereka, dan tidak membenarkan kedustaan mereka, dia akan dapat 3 keutamaan. Pertama, fahuwa minni, dia termasuk golonganku, diaku sama Nabi sebagai umat Muhammad SAW. Wa ana minhu, dan aku termasuk golongan dia. Nabi mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Ya, jadi jelas dalam Islam itu bukan berarti pemimpin kudu ditaati mulu gitu. Jenis yang mana pemimpin yang ditaati? Jenis mana yang kita harus jaga jarak? Gitu. Nah, kita sekarang hidup di babak keempat, Pak. Babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Babak di mana umat Islam babak belur. Gitu. Nah, di era seperti ini kunci masalah ada di mana diantaranya? Di pemimpinnya. Di situ masalahnya.